Oke, untuk kali ini kita akan bahas PT Prodia Widya Husada Tbk dengan kode sahamnya PRDA. Jadi Prodia sekarang di harga Rp5.950 per lembar saham. Untuk Prodia ini semenjak Desember 2021 kemarin sampai di Oktober 2022 kemarin trennya turun ya. Trennya turun, dan di Oktober 2022 kemarin sampai sekarang udah mulai agak merangkak naik nih Prodia. Dan kalau kita lihat di sini berdasarkan kinerjanya di sini di tahun 2021 kuartal 3 sampai kuartal 2 2022 memang turun ya, bersama dengan pergerakan harga sahamnya di sini ya. Turun dan mulai di sini mulai agak merangkak naik di sini. Sini ya. Dia kurang lebih hampir sama ya pergerakan harga saham Prodia ini dengan kinerjanya. Oke, nanti di akhir sesi akan kita coba ya proyeksi harga saham dari Prodia. Apakah nanti Prodia ini akan melanjutkan tren naik ataupun akan turun ya, ataupun nanti sideways, akan kita coba proyeksikan ya berdasarkan kinerja, valuasi, serta prospek dan strategi perusahaan dari Prodia ini. Lalu untuk strateginya, apakah ini masih layak buat di hold ataupun apakah harga sekarang udah bisa layak buat dibeli ya. Oke, nanti di akhir sesi akan kita coba ya untuk proyeksikan harga Prodia ini. Ya, sebelum kita proyeksikan harga saham Prodia di akhir sesi nanti, kita cek dulu ya untuk profil singkat dari Prodia. Untuk Prodia ini masuk dalam sektor kesehatan, lebih tepatnya bergerak di bidang jasa pemeriksaan kesehatan ya, atau medical check up. Lalu untuk Dewan Komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri di sini. Untuk jumlah saham beredarnya ada 937,50 juta lembar saham. Lalu untuk market cap-nya 5,6 triliun ya. Cukup besar ya. Untuk jumlah saham beredar di masyarakatnya 25%, lumayan besar. Terbesarnya dipegang oleh PT Prodia sendiri ya, 57%. Jadi ini termasuk saham yang liquid ya untuk Prodia. Oh ya, ini perusahaan yang syariah ya untuk Prodia, ini saham syariah. Oke, karena ini liquid, jadi untuk kalian yang punya modal besar ya masih mudah ya untuk ditransaksikan. Untuk neraca keuangannya di sini kalau kita lihat untuk Prodia ini udah mulai agak turun ya. Dari segi kasnya turun 21% dibanding kuartal 1 kemarin. Dari segi asetnya di kuartal 2 ini turun 6% dibanding kuartal 1. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan 5 tahun terakhir asetnya cukup bertumbuh ya, asetnya bertumbuh. Dari segi ekuitasnya juga di sini bertumbuh ya. Kalau kita lihat trennya cukup bertumbuh ya. Lalu dari segi liabilitasnya di sini cenderung turun ya, bagus ya. Dibanding dengan kuartal 1 kemarin, utangnya turun 10% ya di kuartal 2 ini. Lalu dari segi DER-nya di sini kecil ya, 0,14, bagus sekali ya. Dari segi DER 0,14, jadi kecil kemungkinan untuk Prodia ini gagal bayar hutangnya. Dan kalau hutangnya semakin kecil seperti ini, maka semakin tebal ya margin labanya, semakin maksimal margin labanya, dan nggak terlalu tergerus dengan beban pinjaman, atau labanya nggak terlalu tergerus dengan beban pinjaman atau beban hutangnya. Jadi ya, oke, kita lanjut ya untuk kinerja perusahaan dari Prodia, dimulai dari pendapatannya atau revenue. Kalau kita lihat revenue dari Prodia ini yang Q&Q ya, atau kuartal per kuartal, di kuartal 2 ini naik 5% dibanding kuartal 1 2023 kemarin. Jadi untuk Q&Q-nya naik ya pendapatannya. Namun secara year on year juga di sini naik 3% dibanding dengan kuartal 2 2022 kemarin. Oke, dari segi pendapatan dari Q&Q dan year on year-nya naik ya. Lalu dari segi laba bersihnya di sini kalau kita lihat di kuartal 2 ini naik ya dibandingkan dengan kuartal 1 2023 kemarin. Naik 8%. Namun kalau kita lihat di laba bersih year on year-nya di sini di kuartal 2 2023 ini turun ya dibanding dengan kuartal 2 2022 kemarin. Jadi laba bersihnya turun minus 8% ya dibanding tahun lalu ya, kuartal 2 tahun lalu. Ya, dari segi laba bersihnya secara Q&Q naik, namun secara year on year turun ya untuk laba bersihnya. Untuk net profit marginnya bersama ya dengan kuartal 1 kemarin 14%. Itu di kuartal 3 2021 sampai 28% ya, masa pandemi. Kuartal 3 2022 23%, 21% ya, sorry. Sekarang tinggal 14%. Oke, untuk beban pendapatannya di sini turun ya. Kita lihat sini turun dibanding dengan kuartal 1 kemarin.
Ya, trennya udah mulai agak menurun ya untuk beban pendapatannya. Lalu dari segi beban operasinya agak naik ya di sini. Lalu beban pajaknya udah agak mulai turun di sini. Oke, lanjut ke ROE-nya di sini. Untuk ROE di tahun 2022 kemarin 16% ya. Bagus, cukup bagus. Sekarang ini kalau kita lihat kemungkinan ini 3,4% sekarang. Dikali 4 ya, mungkin 12%-an ya. Mungkin di sini di tahun 2023 ada kemungkinan turun ya ROE-nya tinggal 12%. Ya, idealnya itu di atas 15% ya. Cuma kita nggak tahu, kita harapkan di kuartal 3 dan kuartal 4 ini naik ya. Jadi ya minimal ini di tahun 2023 12% ke atas ya. Lanjut untuk EPS-nya di sini naik ya dibanding kuartal 1 kemarin. Untuk EPS-nya naik dan mungkin di sini juga secara EPS turun ya di tahun 2023 ini. Ya, kita lanjut ya untuk strategi dan perusahaan Prodia. Kalau kita lihat dari strategi perusahaannya, Prodia ini telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satunya ekspansi ya, menambah gerai baru di Pulau Jawa, lalu maksimalkan layanan digital ya. Jadi Prodia berencana melanjutkan pengembangan layanan digital atau digitalisasi, lalu mengembangkan layanan laboratorium ya, kesehatan berbasis kebutuhan personal masyarakat, lalu mengembangkan layanan uji kesehatan bersifat prediktif sehingga dapat mencegah berbagai penyakit. Ya, ini bagus ya untuk strategi Prodia, ada ekspansinya di sini. Lalu lebih ke maksimalkan ini ya, layanan digital dan mengembangkan layanan laboratorium. Oke, dari segi strategi Prodia ini lumayan bagus ya, ada ekspansi, ada kemungkinan untuk Prodia ini bisa bertumbuh. Lalu dari segi prospek untuk Prodia ini, karena layanan home service Prodia semakin positif dengan kontribusi sebesar hampir 11% ya, mulai bagus ya. Maka permintaan pelayanan melalui digital channel Prodia juga naik ya, hampir 40% year on year ya, sehingga berkontribusi 16,8% terhadap total pendapatan perseroan. Lalu untuk Prodia juga optimis akan pertumbuhan kinerja positif dengan adaptasi teknologi dan inovasi dalam dunia laboratorium medis ya. Kalau kita lihat ini kemungkinan untuk Prodia ini bisa bertumbuh ya, karena kalau kita lihat udah mulai ada kenaikan dari kinerja, dan juga kalau kita lihat di sini ekspansinya ya, ekspansi dari Prodia. Jadi Prodia ini termasuk perusahaan yang rajin ekspansi ya. Oke, jadi dari strategi dan prospeknya bagus ya untuk Prodia ini. Kita lanjut ya untuk kompetitor dan GCG-nya dari Prodia ini. Ada ini ya, diagnos klinikal laboratori, lalu ada kimia farma ya. Oke, secara kompetitor untuk Prodia ini saya rasa masih bagus Prodia ya, karena dari segi kinerja memang Prodia lebih unggul dibanding dua ini. Karena kalau saya lihat sekilas untuk kimia farma maupun diagnos ini, kinerja di kuartal 2 ini malah negatif ya atau merugi, sedangkan Prodia malah positif ya. Untuk integritas dari GCG-nya untuk Prodia ini dinilai cukup baik ya. Untuk manajemen, untuk kinerjanya bagus, walaupun hasil kinerja tahun 2022 dan 2023 ini menurun ya dibanding dengan masa Covid lalu, namun kalau kita lihat kinerja Prodia masih positif ya, berbeda dengan dua kompetitornya ini. Lalu Prodia juga transparan ya dalam memberikan informasi yang relevan terkait perusahaannya. Lalu manajemen Prodia juga tidak pernah masuk dalam kasus hukum. Oke, dari segi kompetitor dan GCG-nya nggak ada masalah ya untuk Prodia. Oke, selanjutnya untuk kesehatan cash flow-nya, untuk arus kas dari aktif operasinya di sini positif dan mulai bertumbuh ya, udah nggak bertumbuh. Dan kalau kita lihat di tahun 2021 memang tinggi karena memang di masa pandemi ya. Namun secara normalnya untuk arus kas dari operasinya positif dan bertumbuh ya, tidak ada masalah. Aktivitas investasinya juga di sini rata-rata negatif ya. Artinya bagus, ini uangnya dikeluarkan untuk, artinya dananya dikeluarkan untuk kegiatan investasi ya, seperti penambahan gerai baru dan lain-lain ya. Untuk aktivitas pendanaan juga negatif di sini ya. Artinya untuk Prodia ini masih rajin untuk mengeluarkan dana untuk mengurangi ini ya, hutangnya. Nggak ada masalah. Di kuartal 2 ini juga lumayan besar ya, Prodia mengeluarkan dana untuk mengurangi hutangnya. Nggak ada masalah, jadi bagus ya. Selanjutnya untuk dividen, untuk Prodia ini termasuk perusahaan yang rajin bagi dividen ya. Hampir tiap tahun Prodia ini rajin bagi dividen dengan dividen PR rasionya atau DPR-nya
hampir sekitaran setengah dari labanya, sekitar 50%. Oke, termasuk perusahaan yang cukup loyal ya. Untuk yield-nya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya, sekitaran 3-4%. Lumayan lah ya. Jadi dari segi dividen nggak ada masalah ya untuk Prodia, termasuk yang royal dan lumayan besar ya. Nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar dari segi yield-nya. Ya, oke, lanjut untuk valuasi dari book value-nya ya. Valuasi dari Prodia dimulai dari book value-nya. Di sini kita lihat bertumbuh ya book value-nya. Dari segi PBV-nya juga di sini sekarang 2,6 kali. Tertingginya di tahun 2021 3,7 kali ya. Sekarang 2,6 kali. Kita cek rata-rata 5 tahun terakhir PBV-nya itu rata-ratanya 2,2 kali. Berarti ini 2,6 di atas rata-rata 5 tahun terakhir ya untuk PBV-nya. Di atas. Oke, untuk PBV-nya di atas rata-rata 5 tahun terakhir. Dan dari segi PER-nya 19,5 kali ya. Di atas 15 kali berarti masih terbilang cukup mahal ya. Dari segi PER, dari segi EV per EBITDA-nya 10 ya. Idealnya kurang dari 10 ya, agak mahal sedikit ya dari EV per EBITDA-nya. Dan harga wajarnya itu 5.348. Sekarang di 21 Agustus 5.950 rupiah ya. Jadi bisa dikatakan untuk Prodia ini over value. Oke, kita lanjut ya untuk proyeksi saham Prodia. Ini disclaimer-nya, ini hanya berdasarkan prediksi saya, berdasarkan dari kinerja, strategi, prospek, serta valuasi dari Prodia ini sendiri ya. Untuk Prodia ini saya proyeksikan kemungkinan masih sideways ya, di sekitar 5.000 atau 6.000 sampai ke 6.300 ya, masih sideways sekitar sini. Ya, untuk Prodia ini masih ada kemungkinan ada tren penurunan ya, memang karena valuasinya mahal ya. Agak sedikit mahal, bukan terlalu mahal sih, masih sedikit mahal. Untuk Prodia ini jujur saya ada ambil ya, ada koleksi Prodia di harga 5.500-an. Kenapa saya beli walaupun sekarang udah agak sedikit over value? Karena memang Prodia ini saya lihat untuk prospeknya bagus ya. Dan kalau kita lihat memang hutangnya kecil, makanya saya tertarik dengan Prodia ini karena hutangnya kecil ya, DER-nya 0,1 kali. Dan dia perusahaan yang kemungkinan bertumbuh ya karena laju ekspansi dan berinovasi. Makanya saya beli di 5.500 dan kemungkinan nanti di prospeknya bagus untuk Prodia ini. Oke, itu ya. Untuk Prodia ini kemungkinan untuk dalam waktu dekat masih sideways ya dan mungkin agak cenderung turun dari sekarang. Kalau turunnya pun paling nggak sampai 5.400 ke bawah ya, mungkin sekitar sini ya. Lalu untuk kalian yang belum pegang Prodia ya, saya rasa kalaupun mau aman tunggu di harga 5.600-an ya mau beli. Kalaupun kalian mau beli sekarang ya mungkin dicicil aja ya, dicicil. Kalau idealnya sih tunggu ya sekitar 5.600-an ya. Karena saya kemarin pegangnya 5.500-an ya, saya beli di sini. Sekarang udah lumayan naik 8%. Masih hold ya, sempat naik tinggi dan saya hold. Untuk kalian yang belum punya ya mungkin idealnya tunggu aja lah di sekitar 5.600-an ya. Untuk yang masih pegang Prodia ya di hold aja ya karena prospeknya bagus. Oke, itu tadi ya untuk koreksi harga saham Prodia dan strateginya. Oke, itu tadi ulasan dari Prodia. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Nanti di kuartal 3 dan kuartal 4 akan kita update ya untuk Prodia ini. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.